Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia-China Business Council atau ICBC dan delegasi dari Shandong Bizhou Beihai Economic Development Zone menggelar pertemuan di kantor ICBC yang terletak di Plaza Maspion, Jalan Gunung Sari, Jakarta Pusat. Pengurus ICBC yang hadir dalam pertemuan ini diantaranya Ketua Harian ICBC Ali Hussein, Sekjen ICBC Basilio Dias Araujo, Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko, dan Wakil Ketua Umum Martinus Joni Sugierto. Sementara itu, delegasi Shandong Bizhou Beihai Economic Development Zone berjumlah 5 orang yang dipimpin oleh Wan Daochen. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kelanjutan peluang kerjasama bisnis yang sebelumnya pernah dibicarakan. Pada kesempatan ini, delegasi memaparkan perkembangan Shandong Bizhou Beihai Economic Development Zone. Shandong Bizhou Beihai Economic Development Zone adalah salah satu kawasan ekonomi penting di Tiongkok yang terletak di kota Binzhou, Provinsi Shandong, didirikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Shandong Bizhou Beihai Economic Development Zone berfokus pada pengembangan industri berteknologi tinggi, keberlanjutan, dan inovasi. Kawasan ini telah menarik perhatian banyak investor domestik dan internasional berkat infrastruktur modern dan kebijakan yang mendukung. Shandong Bizhou Beihai Economic Development Zone didirikan sebagai bagian dari inisiatif pemerintah Tiongkok untuk mempercepat perkembangan ekonomi dan industrialisasi di wilayah utara Provinsi Shandong. Dengan lokasinya yang strategis di pesisir Laut Bohai, kawasan ini memanfaatkan akses langsung ke jalur transportasi laut yang penting, memperkuat posisinya sebagai pusat logistik dan perdagangan. Sejak didirikan, Shandong Bizhou Beihai Economic Development Zone telah mengalami perkembangan yang pesat. Pemerintah lokal telah berinvestasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas industri. Selain itu, berbagai insentif diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi di kawasan ini, termasuk pengurangan pajak dan dukungan finansial. Selain itu, pada kesempatan ini, delegasi juga mengumumkan rencana pengembangan pabrik alumina barunya di Indonesia menjadi kompleks smelter aluminium berkapasitas 250.000 ton per tahun senilai 6 miliar US dollar atau sekitar 88,9 triliun rupiah pada 2028. Pabrik ini didirikan oleh Shandong Nanshan, yakni salah satu dari kelompok perusahaan Tiongkok yang sedang berkembang yang melakukan investasi multimiliar dolar di Asia Tenggara, terutama di sektor pemrosesan logam dan penyulingan minyak. Perusahaan asal negeri Pandai ini memulai proyek pabrik alumina berkapasitas 2 juta ton per tahun pada November tahun lalu di kawasan ekonomi khusus Galang Batang di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Mewakili ICBC, Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko menyambut baik rencana pengembangan tersebut karena dapat membuka lapangan kerja di Indonesia. ICBC pun menawarkan untuk menggunakan tenaga kerja lokal. Hasan menekankan pentingnya peran ICBC dalam menarik investor sekaligus mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang terlatih dan siap bekerja di berbagai sektor industri. ICBC tidak hanya berfokus pada menggandeng investor untuk masuk ke Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kerja lokal dapat memenuhi kebutuhan industri. Menurut Hasan, mengimpor tenaga kerja dari luar negeri bukanlah solusi yang ekonomis bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Hasilnya akan ditingkatkan lagi. Jadi mereka dengan kerjasama dengan Nanshan dia di Bintan, supply chain-nya mereka yang bahan-bahan kimia yang lain ini masuk. Nanti mereka akan bekerja sama dengan kita. Jadi kalau kendala masalah izin, masalah izin tenaga kerja segalanya, izin melatihnya karyawan lokal pun akan kita backup dari ICBC. Jadi tujuan ICBC kita bukan hanya menggandeng investor masuk. Dari mulai yang menggandeng mereka masuk, tenaga kerja yang terlatih, gimana kita siapkan tenaga kerja Indonesia yang akan dilatih mereka yang siap di posisinya nanti. Oke, jadi kita menawarkan. Jadi kalau mereka mau investasi di sini, pasti nanti kendalanya di izin kerja. Jadi kita maunya tuh yang nanti yang bisa berkendalikan di operatornya hanya headquarternya, chipnya. Katakan butuhnya 1.000 orang, ya mungkin 10-20 orang. Yang inti-intinya di bawah itu yang harus kita membina, melatih tenaga kerja Indonesia yang menjemput bola. itu peran ICBC. Harus. Inilah kerjaan tujuannya seperti yang BYD ada 80 orang melalui ICBC kan kirim ke ini Sichuan melalui jalur kita yang dorong ke sana, melatih balik lagi tenaga kerja semua akan bekerja dengan pabriknya si BYD.
multi produk jalan. Tapi kalau multi produk jalan tidak memiliki tenaga kerja gimana? Apakah dia import tenaga kerja dari China? Nggak mungkin. Kalau di China dapat gajinya 10.000, itu 20 jutaan, 22 juta. Dia sampai Indonesia kali 2. Berarti pabrik yang investasi di sini menggunakan tenaga kerja dari China, Bapak pelur dong gajinya. Dia nggak mau juga, nggak mungkin. Dia harusnya itu menciptakan lapangan kerja terbuka di Indonesia, melatih tenaga kerja Indonesia sukses. Jadi makanya di sini kita berkali-kali menghimbau generasi mudanya bangsa Indonesia supaya bisa dapat salary yang lebih baik. Ya, belajar bahasa Mandarin. Kuasain bahasa Mandarin, kuasai ilmunya cepat. Iya kan? Jadi dapat nanti salary-nya tuh gaji juga tinggi. Nah, inilah yang penting. Kita menuntut sesuai zamannya. Kayak zaman dulunya investor dari Jepang masuk. Siapa yang kuasain bahasa Jepang, berarti gaji dia lebih tinggi, bisa 2 kali lipat. Ya sama. Kenapa? Untuk supaya mereka sebagai kepala bagian untuk bisa melatih tenaga kerja lokal. Dengan demikian, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal tidak hanya menguntungkan investor dari sisi biaya, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.